Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Amiruddin. Ya, pada video ini kita akan melanjutkan analisa struktur warehouse yang sebelumnya. Ya, kita akan mengecek lanjutan arah horizontal dan lanjutan vertikal serta mendesain angkur kolom pada beton atau fondasi. Baik, ya di sini kita sudah terlihat bahwa banyak elemen-elemen baja yang masih merah ya. Kita akan perbaiki terlebih dahulu. Kita akan tambahkan di sini bracing ya, bracing pada arah YZ. Kita akan tambahkan di sini. Penempatan bracing ini bisa disesuaikan dengan posisi entrance atau fungsi bangunan yang lain, seperti jendela, kursi, atau pipe track ya. Kalau pada bangunan-bangunan produksi umumnya ada pipe track dan lain sebagainya. Nah, sehingga hal itu bisa menjadi salah satu penyebab apabila bracing harus digeser atau ditiadakan. Maka perlunya koordinasi yang jelas dengan tim dari perencanaan arsitektural atau MA atau orang produksi agar penempatannya tidak salah dari yang sudah dipersiapkan atau dihitung, karena hal itu akan mempengaruhi struktur secara keseluruhan ya. Kecuali kalau kita akan mendesain dengan bangunan yang profil yang lebih besar, sehingga kita sudah mempersiapkan apabila ada perubahan di kemudian hari, maka itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya terbatas dengan biaya, maka mendesain harus mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk posisi-posisi pintu, jendela, pipe rack yang nanti akan melewati atau masuk ke dalam area warehouse kita. Ya. Sudah selesai, saya replicate. Lalu saya akan menambahkan sedikit di sini, yaitu penentuan pemegang arah minor. Ya. Mengapa hal itu sangat penting? Karena pada rafter juga terdapat gording-gording yang juga dapat memberikan sumbangan kekakuan. Kan tetapi tidak bisa 100% karena gording tersebut hanya menempel pada sisi sayap pada posisi atasnya saja, tidak pada dua sisi atau pada tengah baja WF ya. Sehingga kekakuannya kurang begitu bagus seperti itu. Ya, ini kita deselect untuk bracingnya kita tidak pilih ya, jadi hanya rafternya saja. Dan kita juga deselect untuk WF 250. Oke, kita deselect untuk 200. Oke, baik. Selanjutnya kita klik design, sleeve frame design, view or revise override. Ya, kita bisa gunakan di sini unbrace LTV minor. Ya, sebelumnya kita harus pastikan terlebih dahulu satu hal, yaitu referensi yang kita gunakan. Klik ini, lalu cek referensi. Nah, kita ganti. Kita gunakan referensi SJLRD 99 atau 93. Ini yang umum digunakan di Indonesia ya. Baik, selanjutnya kita akan view or revise override.
kita akan masukkan sumbangan kekakuan dari boarding. Masukkan 0,25 saja. Ya, itu artinya boarding dianggap memegang pada 1/4 bentang rafter. Klik OK. Ya, selanjutnya kita simpan dan kita running kembali. Ya, selanjutnya kita akan cek tegangan baja profil. Baik, di sini sudah terlihat adanya perubahan yang cukup lumayan pada baja rafter kita dan kolom tengah. Di sini sudah terlihat kolom tengahnya, rasionya, warnanya hijau. Ya, pada kolom tepi juga. Ya, pada posisi beberapa tempat saja yang masih merah. Kita cek dulu berapakah rasio tegangannya terjadi. Ya. Oke, terlihat di sana. Nah, pada posisi sini ya, minim 1,3, sementara yang di pinggir 0,951. Ya. Kita bisa melakukan perkuatan dengan cara merubah profil di rafter tersebut, di portal tersebut menggunakan WF350. Kita cek klik kanan, WF yang digunakan yaitu WF300. Ya, kita akan rubah. Jika kita merubah rafter, maka kita harus merubah baja untuk kolom profilnya juga. Karena baja rafter akan disambung pada kolom. Apabila ukurannya berbeda, maka akan menyebabkan sambungan baja menjadi tidak bagus. Apabila yang sayap rafternya lebih lebar daripada kolom, maka nanti sambungannya akan membutuhkan plat tambahan pada kolom. Nah, ini kita hindari ya, sebaik mungkin, seideal mungkin kita menggunakan profil yang memiliki plan atau penyambung yang sama sehingga tidak ada masalah pada sambungannya. Kita naikkan menjadi WF350. Ya, kita akan bedakan warnanya. Klik ini, klik view by color of section, klik OK. Ya, akan terlihat memiliki warna yang sama. Kita bisa melakukan perubahannya di sini. Ya, kita gunakan klik OK. Oke, kita refresh. Ya, seperti itu. Jadi terlihat perbedaannya. Sekarang kita running kembali. Ya, kemudian kita cek berapa tegangan baja yang terjadi. Ya, oke. Terlihat sudah pada posisi rafter ya, sudah lebih baik dari sebelumnya. Ya, oke, bagus. Kita bisa cek kombinasi yang kita pakai di sini. Ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan cek lanjutan yang terjadi. Klik display, show deformate shape. Pilih di sini P1 untuk deformasi arah vertikal. Kita klik di tengah bentang, terlihat di situ minus 26,307 mili ya. Persyaratan untuk
izin dari lanjutan vertikal adalah bentangan dibagi dengan 240 untuk kombinasi P1. Ya, untuk kombinasi P1 gunakan L per 240. Jika kita memiliki bentang 16.000, maka kita bagi nilai tersebut 240, berarti izinnya adalah 66,67 mili. Maka yang terjadi tadi aman. Selanjutnya kita cek satu lagi, yaitu deformasi terhadap live. Ya, kita klik OK, arahkan ke tengah. Pointer kita minus 13,965. Kita cek untuk syarat kombinasi live atau beban live, ya, itu adalah L dibagi 360. Kita cek per 360. Yang izinnya adalah 44,44 mili, sementara yang tadi terjadi 13,965 mili. Ya. Di sini 14,6433 mili. Berarti lanjutan vertikal sudah aman. Lanjutan akibat gaya gravitasi. Lalu kita cek untuk deformasi akibat arah angin horizontal arah X, ya, beban horizontal arah X. Cek di sini yang terjadi 8 mili, 8 mili, 8 mili, ya, 8 mili lanjutan yang terjadi, ya. Kita cek berapakah persyaratannya di dalam SNI gempa terbaru. Syaratnya 0,02 kali H. H itu tinggi bangunan, ya, saya ambil dari syarat batasan simpangan antar lantai. Maka kita cek ketinggian bangunan adalah 10 meter, maka izinnya adalah kali 0,02. Ya, kita masukkan sebagai milimeter saja. Izinnya adalah 200 mili atau 20 cm. Sementara yang terjadi tadi 1,44 mili, yang di sini 2,003 mili. Yang diperhatikan adalah U1. Kalau tadi gempa vertikal, yang diperhatikan adalah U3. Kalau yang ini untuk arah X U1, ya, terlihat 8 mili, masih jauh daripada yang diizinkan, yang disyaratkan. Berarti bangunan ini sudah aman. Baik, kita cek terhadap WY-nya. U2 perhatikan 12,79 mili, izinnya 200 mili, masih oke, masih sangat aman, ya. Kemudian kita cek bagaimana sih perbandingannya apabila kita deformasi yang kita pakai adalah akibat beban gempa, apakah lebih kecil atau lebih besar. Ya, ini membuktikan manakah beban yang lebih mempengaruhi efeknya terhadap bangunan warehouse kita. Kita lihat, ya, perhatikan U2-nya hanya 1,2 mili, berarti akibat gempa tidak lebih besar daripada gaya angin yang kita masukkan. Berarti betul bahwa untuk bangunan warehouse beban angin lebih dominan memberikan pengaruh terhadap struktur warehouse yang kita desain daripada akibat gaya gempa. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang ingin ditanyakan, dapat dipertanyakan pada pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.